Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Ingin menjelaskan tentang naskah berita perbedaan suku. Suku Banjar. Bahasa Banjar, orang Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan serta sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Populasi suku Banjar dengan jumlah besar juga dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Semenanjung, Malaysia karena migrasi orang Banjar pada abad ke-19 ke Kepulauan Malayu. Bahasa Banjar merupakan bahasa ibu suku Banjar. Bahasa ini berkembang sejak zaman kerajaan negara Dipa dan Daha yang bercorak Hindu-Buddha hingga datangnya agama Islam di tanah Banjar. Banyak kosakata bahasa ini sangat mirip dengan bahasa Dayak, bahasa Melayu maupun bahasa Jawa. Pada dasarnya bahasa Banjar termasuk dalam rumpun bahasa Malayik Dayak seperti halnya bahasa Dayak Iban, Dayak Kanayatin, dan lain-lain. Tetapi bahasa orang Banjar sekarang sudah mengalami perubahan dengan masuknya kosakata bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Bahasa Banjar asli hanya dipakai saat diselenggarakan ritual aruh adat keharingan Dayak Maratus atau Banjar Arkais oleh para balian keharingan. Sebagian orang Banjar dan orang Maratus saat ini sudah tidak bisa lagi membahasakan bahasa asli mereka. Umumnya adat kebudayaan Banjar berakar dari adat kebudayaan Dayak Keharingan yang setelah pengislaman massal adat kebudayaan Keharingan ini disunting untuk disesuaikan dengan keyakinan baru mereka yaitu Islam. Suku Alas, Ukang Alas atau Kang Alas telah bermukim di Lembah Alas jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia, di mana keadaan penduduk Lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Rademercer. Bila dilihat dari catatan sejarah masuknya Islam ke Tanah Alas pada tahun 1325, maka jenis penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme. Upacara adat istiadat yang ada dalam masyarakat suku Alas adalah turun mandi. Suku Kuluet. Menurut sejumlah literatur kajian sejarah, Kuluet sangat erat kaitannya dengan kerajaan Laut Bangko. Laut Bangko dulunya merupakan sebuah danau mini yang berlokasi di tengah hutan Taman Nasional Gunung Lauser. Budaya di Kuluet Raya secara mendasar memiliki keunikannya tersendiri yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dari sekian banyak budaya unik di daerah ini dapat dilihat beberapa contoh kecil seperti menggelar pesta pernikahan atau sunat Rasul yang sampai 4-5 hari, prosesi pesta yang memiliki pertunjukan budaya, mengundang dengan sekapur sirih yang mesti makan oleh penerima undangan. Hari besar Islam yang khas kanduri terlalu seperti kanduri, belang, jirat, utuen kanduri, sawah dan sebagiannya. Bahkan pada kegiatan pesta pemuda memiliki peran yang sangat vital. D. Mengenal suku Ogan. Budaya mayoritas masyarakat suku Ogan adalah pemeluk agama Islam, meskipun terdapat sebagian kecil penduduk yang memeluk agama Kristen Katolik. Pernikahan tercatat ada beberapa tradisi unik dari setiap masyarakat suku Ogan di wilayah manapun mengenai pernikahan. Beberapa di antaranya seperti hajat batin, ngukus, perdagangan, ningkuk, dan lain-lain. Mengenal suku Madura. Sejarah suku Madura. Suku bangsa ini mendiami Pulau Madura dan sebagian pantai Jawa bagian timur. Jumlah populasi mereka sekitar 3 juta jiwa. Sebagian lain ada berdiam di kota-kota besar lain di Indonesia. Bahasa mereka adalah bahasa Madura dengan dialek Kangean, Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, Probolinggo, Bondowoso, dan Subtitondo.
Bahasa Madura juga mengenal tingkatan bahasa, yaitu bahasa kasar, menengah, dan halus. Bahasa kasar dipakai untuk komunikasi sehari-hari masyarakat. Kepercayaan masyarakat mayoritas suku Madura hampir 100% beragama Islam. Budaya sosial, harga diri juga paling penting dalam kehidupan orang Madura. Mereka memiliki sebuah peribahasa lebih bagus pote tolang atembang pote mata, artinya lebih baik mati putih tulang daripada malu putih mata. Sifat yang seperti ini melahirkan tradisi carok pada masyarakat Madura, tetapi tradisi lambat laun melemah seiring dengan terdidiknya kaum muda di pelosok dosa. Mengenal suku Panyalai. Suku Panyalai adalah salah satu suku Minangkabau. Saat ini banyak ditemui di daerah rantau Pariaman seperti Nagapari, Kayu Tanam, Kuraitaji, Ulakan, Sintuk, Tobo, Gadong, Tamakis, Sicincin, Lubuk, Alung, dan lain-lain. Jika dirunut dari asal muasalnya dapat disimpulkan suku Panyalai berasal dari ranah Batibuh ketiga yang didiami oleh nenek moyang orang Minangkabau setelah Pariangan. Suku Panyalai di Nagari Kurtaji mempunyai 4 paruik, yaitu Jingkaro Penghulu atau Datuk Basa, Subarang Lilia Penghulu, Datuk Penghulu, Basa Pahu Penghulu, Datuk Majo Biasa, Subarung Hulu Penghulu, Datuk Daripado, Gadang atau Ketek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.